Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Lawatara Bengkel Seni Logam. Ya teman-teman, mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini saya temui teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, bahagia bersama keluarga dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan teman-teman, seperti yang kita lihat di layar ya, kemarin sudah saya ceritakan sebuah alat ya untuk membuat drat ya begitu teman-teman. Seperti ini. Ini namanya hand tap yang biasa digunakan untuk membuat sejenis mur ya, sejenis drat ya di mur begitu teman-teman. Mungkin bisa saya perlihatkan ya, membuat drat di besi ya, sehingga bisa kita melakukan pemasangan baut begitu teman-teman. Seperti ini kemarin ilustrasinya ya. Kita tap ya, hand tap ya, kita tap begitu. Setelah selesai ya, maka lubangnya ini menjadi sebuah mur ya gitu teman-teman, disesuaikan dengan ukuran baut yang akan kita pergunakan, menjadi sebuah mur ya teman-teman, bisa dipasangkan ya. Hasilnya seperti drat di mur begitu teman-teman. Dan untuk selanjutnya ya, untuk kali ini saya ingin mendokumentasikan ya sebuah alat ya, dan mungkin saya akan bahas ya, lawan dari mur ini adalah baut teman-teman. Baut ini seperti ini. Alatnya adalah sebuah ini teman-teman, senai begitu. Bentuknya seperti ini, senai. Membuat drat di baut begitu teman-teman. Membuat drat di baut. Nah, seperti itu. Ini juga membuat drat. Juga memiliki ukuran yang berbeda-beda ya teman-teman. Sesuai dengan baut yang akan kita buat begitu teman-teman. Tetapi biasanya ini saya cuma menggunakan senai untuk membersihkan ataukah mengembalikan drat-drat baut yang sudah sedikit rusak begitu teman-teman, yang masih bisa digunakan ya, sedikit rusak ya, tidak rusak sekali. Kalau rusak sekali kita harus menggantinya teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Adapun alat-alat yang kita pergunakan ya, pertama kali ini wajib teman-teman, kita menggunakan puller drat ya, seperti ini. Kita ukur dulu ya, ini drat yang akan kita kita perbaiki ya, disesuaikan nanti dengan hand tap yang kita akan ataukah senai yang akan kita pergunakan. Caranya kita akan menggunakan ini teman-teman, metrik ya, diukur dulu ukuran dratnya ya, sehingga kita bisa mendapatkan ukuran ukuran drat yang sesuai dengan senainya ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Kita ukur dulu ya. Ukur dulu. Kebetulan di sini 1,25 ya. Dengan besar baut ini kira-kira 10 mili. 10 mili. Jadi baut ini berjenis M10 kali 125. Maka kita memilih ini teman-teman. Senai ya, berukuran ini. 10 kali 125 gitu teman-teman. Udah kelihatan teman-teman ya. Begitu. Mungkin bisa kelihatan ya teman-teman. Saya fokuskan dulu ya. Itu teman-teman, 10 kali 125. Ya, bagaimana caranya kita juga menggunakan ini ya teman-teman. DS-nya ya, apa namanya ini, handle-nya. Yang tadi ini M10 kali 125. Kita masukkan di sini teman-teman. Maaf teman-teman, kita push dulu. Ya teman-teman, kita lanjutkan kembali ya. Kita pasangkan di handle-nya ya, seperti ini ya. Disesuaikan, kencangkan ya, menggunakan obeng gitu, obeng min gitu teman-teman, supaya tidak nanti muter bagian senainya, sehingga kita bisa memperbaiki drat dari baut begitu teman. Nah seperti itu.
teman-teman, bautnya yang tadi ya kita ukur. Ini M10 kali 125. Kita masukkan di sini ya teman-teman. Sini. Pelan-pelan ya, biar alurnya biar sesuai dengan alur yang awalnya teman-teman. Teman-teman, pelan-pelan. Kita menggunakan kunci 14. Nah, gitu teman-teman. Terus diputar ya sampai kedalaman yang kita inginkan teman-teman. Karena bautnya tadi ini rusak teman-teman. Diputar terus sehingga alur-alur bautnya itu diperbaiki kembali oleh gigi-gigi senainya teman-teman. Mungkin saya skip dulu ya biar tidak lama teman-teman. Ya teman-teman, sekiranya sudah cukup ini untuk perbaikannya ya sampai jarak yang kita inginkan, kita balikkan kembali ya, dilepas ya teman-teman. Dilepas dengan kunci ya, ini agak berat sedikit ya karena akan membuat drat yang lebih baru begitu daripada yang tadi yang sudah agak sedikit slack ya teman-teman, yang agak sedikit slack begitu, tidak rusak begitu teman-teman, masih dapat dipergunakan ataukah baut-baut khusus ya teman-teman. Ini nah, kita buka dulu ya, itu teman-teman. Mungkin bautnya ini sudah bisa dimasukkan dengan mur yang tadinya tidak bisa ya, macet, sekarang bisa agak lancar teman-teman. Murnya bisa masuk sampai dengan batas yang kita inginkan. Juga apabila bautnya lebih besar ya, juga kita bisa menggunakannya. Kita ukur dulu sama seperti tadi. Nah, ini sama, dratnya 1,25 ya, tapi diameternya berbeda ini teman-teman. 11,71, 12 mili teman-teman. Kita pilih yang ini teman-teman. Ini M12 kali 1,25. Ya, bisa kita ilustrasikan teman-teman. Ya, kita buka dulu. Kita ganti biasnya ini, senainya kita ganti. Kita sesuaikan dengan nok-nokan yang ada di sini teman-teman. Kita kencangkan teman-teman. Tuh, kita kencangkan dulu ya. Seperti itu. Juga kita bisa selain menggunakan ini teman-teman, kunci ya, kunci 17 kebetulan. Juga kita bisa menggunakan ragum teman-teman. Mungkin saya ilustrasikan seperti ini teman-teman. Ini teman-teman, bila bautnya ini agak besar ya, susah menggunakan tangan ya, bautnya bisa diragum seperti ini teman-teman. Diragum ya, dijepit begitu. Setelah dijepit baru kita menggunakan ini. Juga bisa menggunakan cutting oil ya, kalau ada oli juga bisa sebelum kita menai teman-teman ya. Kita masukkan ya. Nanti akan dia memperbaiki drat yang sedikit rusak teman-teman, supaya memperlancar murnya. Pelan-pelan ya, jangan sampai miring. Kalau miring nanti malah merusak teman-teman. Itu teman-teman. Ya. Diputar ya, sesuai dengan jarak yang kita inginkan ya, sampai di mana kan kita memperbaiki dratnya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, diputar ya. Usahakan lurus ya teman-teman, jangan sampai membuat alur yang baru sehingga menjadi bautnya malah lebih rusak nanti. Ya. Sudah, kalau sudah selesai ya, dikembalikan teman-teman. Ya, putar balik ya. Nah. Terus setelah itu kita coba teman-teman dengan murnya ya. Ini murnya teman-teman. Kita coba ya, apakah sudah lancar. Ya begitu teman-teman, sudah bisa digunakan kembali. Ini khusus ya untuk membersihkan baut saja ya teman-teman. Kalau ini saya pakai ya,
Kalau membuat draft baru, saya biasanya menggunakan mesin bubut, teman-teman. Ya, seperti itu, teman-teman. Ya, teman-teman, seperti itulah tadi bagaimana cara saya menggunakan Snai. Ya. Kebetulan juga saya membahas tentang Snai ini. Saya cuma menggunakan Snai untuk memperbaiki draft-draft yang rusak begitu, teman-teman. Tidak menggunakan Snai untuk membuat draft baru. Ya, teman-teman. Seperti itu. Ya. Sekali lagi ini khusus untuk baut-baut yang rusaknya sedikit, teman-teman, sebelah begitu. Kalau full slack itu tidak bisa, teman-teman, akan diameternya akan lebih kecil jadinya. Ya, teman-teman, mungkin seperti itu dulu cerita saya tentang alat Snai yang saya gunakan setiap hari ya. Mudah-mudahan ini menjadi informasi tambahan untuk teman-teman ya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe ya, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini ya, seperti inilah konten-konten mungkin yang saya bisa sampaikan ya. Ini cuma sebuah dokumentasi, teman-teman. Mohon maaf tidak bisa membuat konten yang begitu detail begitu, teman-teman. Ya, teman-teman, mudah-mudahan di video-video berikutnya kita akan bertemu kembali. Salam sehat dan terima kasih banyak.